Halo, assalamualaikum. Kembali bersama saya Gini Nugraha, teman-teman. Kenapa saya membeli alat ini? Tentu ada alasannya ya. Setiap barang yang saya review, selain saya mau mereview, saya kemukakan alasannya. Namun buat teman-teman yang misalkan tertarik nanti di akhir video setelah saya menjelaskan kegunaannya alat ini, kalian boleh ketik saja di Shopee atau di Tokopedia. Namanya Komika AD2. Nah, seperti ini ya. Komika, bentar dulu saya pakai lensanya lensa 7 artisan jadi harus difokuskan manual ya. Komika AD2. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini banyak manfaatnya sekali. Namun sebelumnya kita intro aja dulu ya. Oke teman-teman, mohon maaf saya ganti lensa dulu karena memang agak ribet juga sih ya pakai lensa 7 artisan ya sambil mereview. Jadi alasan yang pertama saya memilih Komika AD2 ini adalah praktis teman-teman. Kenapa saya sebut praktis? Begini ya, kita menggunakan alat ini dan kita menggunakan sound card. Pada waktu kita menggunakan mic condenser yang di sebelah ini ya, yang ada di sebelah saya yang ini, kita menggunakan mic condenser ini. Tentu harus ada phantom yang bisa menghidupkan mic ini. Dan biasa saya sering pakai menggunakan sound card ini. Jadi si mic condenser masuk ke sound card, dari sound card outputnya keluar lalu disambungkan ke kamera, baru bisa nyambung. Tetapi untuk cara menghidupkan sound card ini kita perlu yang namanya laptop. Selain dari laptop, kita juga perlu dengan yang namanya listrik. Karena laptop sendiri ya kalau dicas, mending kalau misalkan dicasnya udah penuh laptopnya. Pada saat waktu laptop itu mau habis baterainya, ini tidak tertolong. Dan untuk pemakaian agak sedikit ribet. Misalkan kalau di lapangan kita pengambilan shooting, masa harus bawa-bawa laptop sama sound card, terus kabelnya juga harus panjang. Jadi saya pikir untuk AD2 ini praktis karena cara kerjanya ada bagian yang sama dengan Focusrite Solo, tetapi kalau disebut sama percis tidak juga. Contohnya ya, dipakai sound card ini colok yang tadi saya jelaskan, ini juga bisa tanpa ada bantuan listrik dari laptop itu sendiri, tetapi dibantu dengan baterai 9 volt. Di sini caranya ada pilihan. Di sini ini mic di atasnya paling atas ya, dari sini posisi dari sini ini paling atas ada on. Ada 3 pilihan onnya. Yang pertama paling ujung ini mati, yang di tengah pilihannya adalah ini untuk mic dynamic, dia akan berwarna hijau. Ini hanya untuk mic dynamic. Contohnya mic dynamic ini seperti mic ini nih. Nanti akan saya contohkan ya. Mic Dotan dengan harga 27.000 mic ini ya. Ini bisa pakai ini. Jadi menyambungkan mic ini kepada kamera bisa menggunakan alat ini. Caranya ya begini. Pilih berarti yang di tengah saklarnya ya. Terus untuk mic condenser seperti ini teman-teman sudah ada phantomnya. Nah kalau ada phantomnya dia sudah berwarna merah, phantom 48 volt. Berarti catatan, berarti ini bisa digunakan untuk menyambungkan mic condenser kepada kamera kita tanpa harus menggunakan sound card dan laptop. Itu ringkasan kenapa saya membeli alat ini. Salah satunya adalah praktis. Oke, lanjut yang kedua ya. Yang kedua, alasan saya membeli ini adalah kebutuhan. Kebutuhan saya membuat film pendek ya. Kemarin-kemarin saya sering membuat film pendek dan gejalanya satu yang membuat pemain itu harus mengulang. Salah satunya adalah audio, karena film pendek itu berkaitan dengan yang namanya audio kan, audio visual, berarti audio dan gambar visual yang kita lihat. Nah pada saat syuting teman-teman, jadi di lapangan saya tidak tahu suaranya itu sudah ketangkap atau tidak. Itu catat ya, tidak tahu. Pas begitu datang ke rumah lalu saya transfer lewat laptop, ternyata orang yang sudah syuting, sudah capek-capek meluangkan waktu, ternyata suaranya tidak kerekam, malahan tidak ada suara. Dan itu kesalahan teknis di kabel ya. Bagaimana sih caranya mic record ini bisa termonitor pada saat pengambilan shot? Jadi termonitor, misalkan nih pemeran sedang ngomong, termonitor nih, bagaimana caranya? Dan saya cari-cari ternyata saya mendapatkan alat ini. Dan catatan, reviewers di Indonesia masih jarang yang review alat ini, masih jarang. Apakah alat ini baru? Enggak juga. Kebanyakan orang barat loh yang mereview alat ini. Nah menurut saya ini alhamdulillah
untuk saat ini harganya sekitar 600.000 ya, masih murah. Nggak tahu ya kalau ke depan, nggak tahu harganya berubah atau bagaimana, tapi menurut saya ini murah banget ya. Dan akhirnya saya memilih dengan ada yang untuk keluar headset. Jadi pada saat shooting mengambil suara menggunakan road record ini, jadi bisa termonitor melalui alat ini. Caranya, bentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi cara kerja si alat ini menyambungkan dengan record. Berhubung ini inputnya pakai jack XLR dan jack biasa yang ukurannya bukan 3,5, jadi saya merakit lagi. Cara merakitnya, saya menggunakan jack XLR untuk dicolokkan ke kepala ini, lalu di ujungnya saya menggunakan jack to jack yang ukuran 3,5 tapi yang female. Berhubung ukuran jack to jack dari rod Rycote ini ujungnya jack to jack 3,5 tapi male, laki-laki, ini perempuan. Nah begitu ya, ini seperti ini. Nah nanti kalau misalkan pemakaiannya sudah seperti ini, kalian akan dipertemukan dengan kabel yang sudah terpasang dengan mesin Comica AD2 yang ujungnya ukuran 3,5 jacknya male. Nah teman-teman, inilah contoh kalau misalkan kita menggunakan Rycote dan kita mendengarnya dari monitor langsung. Jadi kedengaran nih pada saat saya ngomong saat ini juga, ini kedengaran suara saya ke sini. Jadi terkontrol juga ya. Caranya untuk seperti ini. Di sini ada pilihan untuk kamera dan untuk HP. Jadi pada saat kalian menyambungkannya dengan kamera, kalian geser ke kamera si switchnya. Kalau misalkan untuk keperluan HP, kalian geserkan ke gambar HP. Dan untuk ini adalah untuk monitor. Kalian misalkan menggeserkan switchnya ke mic, berarti ini bisa pakai monitor. Kalau misalkan digeserkan ke sebelah sini, tidak akan terdengar dari monitor. Jadi ada 3 switch ya. Yang pertama untuk monitor, yang kedua untuk pilihan kamera atau HP, dan yang ketiga adalah menyalakan terus memilih untuk apa ya, mic ini bukan mic aktif ya. Dan yang ketiga adalah mic yang memang harus ada phantomnya. Dan yang saya pilih adalah untuk mic yang tidak ada phantomnya, dan memang tidak ada phantomnya ya. Kalau misalkan saya pilih untuk memilih phantom, nanti agar tidak akan masuk suaranya. Kelebihan lain teman-teman, nah inilah yang membuat saya tertarik ya. Kelebihan lain ternyata si AD2 ini bisa menjadi monitor juga. Di sini ada volumenya. Kalau misalkan suaranya kurang bertenaga, kita tinggikan saja. Cek 1D21 Comica AD2. Nah ini lebih jelas. Ini saya fullkan dan ini hasilnya. Lalu bisa diatur juga di kamera, karena di kamera juga ada pengaturan sound recordingnya. Kalau misalkan terlalu besar, ya kita kecilkan lagi. Nah begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kecilkan, kita tidak ada suara. Ini tidak ada suara. Sekarang ada suara. Tambahan ini di pinggir. Nah ini ada di ikat pinggang kita. Jadi sambil kita pegang begini, pakai monitor, terus ininya rodnya ditujukan ke si model. Nanti pas adegan ngobrol kedengaran di sini. Jadi kalau misalkan ada yang tidak kedengaran ataupun ada gangguan, boleh kita langsung merequest kepada si kameramen, tolong diulangi. Jadi tidak ada kejadian bahwa sound itu tidak ada pada saat kita udah pulang ke rumah, udah capek-capek syuting dan ternyata baru ketahuan soundnya hancur. Jadi tidak akan ada kejadian seperti itu, asalkan kalian menggunakan monitor yang seperti ini. Keren kan? Yang selanjutnya saya akan coba menggunakan mic dynamic yang dotan, yang tadi sudah saya sebutkan harganya 27 ribuan. Apakah suaranya bagus atau tidak menggunakan mic ini? Mic ini bisa digunakan untuk audio visual pada saat kalian mengambil video, misalkan warta berita di pinggir jalan. Kita seperti ini mengabarkan jadi yang namanya mic dynamic, dia akan menangkap suara dengan sumber suara yang didekat dengan mic ini. Tapi kalau misalkan menggunakan mic seperti shotgun, mic ini kondenser, jadi kalau di ruangan di luar terutama ya, itu semuanya ketangkep. Suara motor, suara suara yang dagang cilok, dagang gorengan, itu semuanya ketangkap. Beda kalau kita menggunakan mic dynamic. Oke, kita langsung saja, kita akan coba menggunakan mic dynamic. Contohnya seperti apa hasilnya. Cek 1, 2, 3. Halo teman-teman, saat ini saya sedang menggunakan mic dynamic dengan Comica AD2 dengan volume arah jarum jam 10 ya.
Kita akan coba naikkan arah jarum jam 11. 1, 2, 3. Nah, ini adalah arah jarum jam 11. Kita akan coba arah jarum jam 12 pas di atas. Nah, seperti ini arah jarum jam 12. Kita akan fullkan karena fullnya ini seperti arah jarum jam 2 ya. Arah jarum jam 2. Mungkin seperti ini kalau misalkan di fullkan. Dan kita menggunakan mic dynamic yang harganya 27.500. Ini teman-teman kalau menggunakan mic dynamic ya. Hasilnya bagaimana, kalian tertarik atau tidak? Nah, buat teman-teman kalau kalian tertarik dengan alat ini ya tinggal ketik saja ya di Shopee ataupun di Bukalapak atau di Tokopedia Komika AD2. Ini kalian sebagai videografer pasti membutuhkan alat ini kalau menurut saya ya. Kita berbagi sharing aja, bersharing aja lah, mudah-mudahan bermanfaat konten ini. Oke, selanjutnya ya saya kembalikan lagi ke Raikot. Nah, oke teman-teman, kita sudah ke Raikot lagi. Jadi barusan saya cek-cek lagi. Jadi kalau misalkan belum masuk soundnya, otomatis terkontrol ya. Sebelum punya alat ini, saya main colok aja dan saya nggak tahu apakah soundnya udah masuk atau tidak. Ya kalau misalkan dilihat di menu bisa aja sih, tapi kan ribet lah. Ini lebih praktis ya, kita dengar langsung ke sini. Dan untuk contoh terakhir mungkin saya tidak akan bisa memberikan contoh menggunakan mic condenser ini, mic Samson, dikarenakan saya mempunyai batu untuk saat ini, batu yang seperti 9 volt ini baterai kekuatannya yang memang udah hampir mau habis. Jadi pas tadi saya coba ternyata banyak groundnya, dan itu bukan karena alat ini, tetapi karena kekuatan dari saya pakai si baterai yang saya pakai. Karena kalau misalkan baterainya kurang bertenaga, otomatis berpengaruh dengan yang namanya kondenser ataupun berpengaruh dengan yang namanya phantom. Tadi saya coba tapi hasilnya jelek. Nanti aja lah di konten berikutnya saya akan mencoba menggunakan mic condenser ya. Mudah-mudahan saya ada umur dan sehat ya. Mudah-mudahan semuanya juga sama. Amin. Nah, begitu teman-teman, mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi buat kalian yang memang menjadi seorang videografer, seorang dokumenter atau ya yang ada hubungannya dengan audio visual. Gambar bagus, audionya jelek, penonton akan skip. Tapi kalau gambarnya jelek, tapi audionya bagus dan natural, yang ngomongnya terus alur ceritanya enak, enteng, penonton tidak akan terasa ya, tidak akan memperhatikan visualnya. Dia akan anteng aja. Nah, itulah kelebihan yang namanya audio ya dibanding visual. Maka disebut dengan audio visual. Geni Nugraha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.